Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang statistika industri yang berjudul pengaruh komposisi usia dan rasio penduduk bekerja serta pengangguran terhadap bonus demografi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2020. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Bonus demografi merupakan fenomena demografi yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun yang lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif 0 sampai dengan 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Fenomena ini dapat menjadi peluang besar bagi suatu wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, dan berikut adalah, ada 2 tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama ada mencari hipotesis pada pengaruh struktur umur dan proporsi penduduk bekerja atau tidak dalam tercapainya bonus demografi di Kalimantan Barat. Yang kedua ada mengkaji potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong tercapainya bonus demografi di Provinsi Kalimantan Barat. Oke, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan, nah dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat fenomena atau kejadian yang terjadi pada objek atau subjek yang sedang diteliti. Selanjutnya teknik sampling. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah sampling acak sederhana atau bisa dibilang simple random sampling, yang merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang paling dasar dan umum diterapkan dalam statistika industri ini. Oke, di sini ada hasil uji normalitas. Tahapan pertama dalam analisis data adalah pengujian normalitas data. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk dengan langkah pengujian sebagai berikut. Yang pertama ada rumusan hipotesis H0 sama dengan data berdistribusi normal H1, data tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua ada menentukan taraf signifikansi A. Kemudian nomor 3 ada menentukan kriteria uji. Jika p-value lebih besar dari A, maka terima H0. 4 kesimpulan. Dan kelima adalah melakukan transformasi pada data jika tolak H0. Untuk memudahkan perhitungan akan digunakan Python dengan library di bawah berikut. Lalu di sini ada tabelnya dengan plot of regression standardized residual. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil uji analisis variansi. Yang pertama ada ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Beberapa kelompok yang dihadapi merupakan pembagian dari beberapa variabel bebas. Istilah lainnya adalah two-factor eksperimen, factorial design, atau randomized block design. Pengujian ini dilakukan dengan tidak hanya melihat satu faktor atau perlakuan saya, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor blok dekomposisi varians dapat dijabarkan dengan SST sama dengan SSB plus SSK plus SSE. Sebuah kasus B-block atau baris dengan perlakuan kolom berisi di mana I sama dengan 1, 2, B, dan J sama dengan 1, 2, K, sehingga datanya dapat disajikan sebagai susunan B kali K berikut ini. Seperti yang bisa dilihat di tabel kanan ini. Baik, kemudian di sini ada analisis korelasi. Dari tabel ini nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan K3 dan N42 dengan signifikansi 5%. Setelah dihitung, nilai DU adalah 1667, lebih kecil daripada 1100, lebih kecil daripada 2900, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Lalu di bawah ini ada model summary. Oke, kita masuk kesimpulan. Untuk kesimpulan ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab 4, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yakni terdapat hubungan antara struktur umur dengan proporsi penduduk bekerja dan tidak di Kalimantan Barat. Pengaruh yang diberikan oleh struktur umur baik secara parsial maupun simultan terhadap proporsi penduduk bekerja dan tidak adalah 45,7%. Dari hasil tersebut, penduduk bekerja dan tidak berhubungan erat ini bisa menjadi satu di antara potensi untuk mencapai terjadinya bonus demografi pada daerah tersebut. Mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya bonus demografi seperti fertilitas, mortalitas, migrasi, kesejahteraan penduduk, hingga sumber daya yang bersedia, angka hasil analisis struktur umur dan proporsi penduduk bekerja dan tidak sudah cukup besar untuk menambah potensi terjadinya bonus demografis. Baik, untuk sarannya itu, berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan antara struktur umur dengan
proporsi penduduk bekerja dan tidak di Kalimantan Barat. Pengaruh yang diberikan oleh struktur umur baik secara parsial maupun simultan terhadap proporsi penduduk bekerja dan tidak adalah 45,7%. Namun kesimpulan ini tidak mutlak karena hanya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu struktur umur dan proporsi penduduk bekerja dan tidak. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya bonus demografis seperti fertilitas, mortalitas, migrasi, kesejahteraan penduduk, dan hingga sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan lebih akurat dan dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat terkait potensi terjadinya bonus demografi pada daerah tersebut. Itu saja yang kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.